Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, untuk video kali ini saya akan melakukan pengecekan rutin seperti biasa sebelum mobil dihidupkan ya teman-teman. Nah, ini saya cek posisi radiator, airnya masih bagus ya teman-teman, masih utuh, jadi airnya nggak berkurang. Ini untuk stop ini juga masih bagus teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya cek oli ya. Masih lumayan bagus oli mesinnya, nggak timbul warna macam susu ya teman-teman. Ini masih murni oli. Biasanya teman-teman kadang nggak sempat ngecek kayak gini ya teman-teman, kalau mau ngidupin mesin atau mau dibawa kemana gitu. Nah, saya saranin untuk mobil-mobil tua macam ini kita harus lakukan rutin pengecekan setiap mau menghidupkan mesin ya teman-teman, atau mau dibawa ke jalan gitu ya teman-teman. Karena mobil yang udah berumur usia tua ini sering terjadi yang jadi masalah. Maaf, sorry, berisik banget teman-teman karena di pinggir jalan. Biasanya sering terjadi itu radiator teman-teman. Radiatornya sering berkurang airnya tanpa kita sadari karena kita jarang ngecek. Jadi kita lalai dalam pengecekan radiator, karena pada mobil sejenis mobil tua khususnya Kijang ini yang paling penting itu radiator teman-teman. Karena pendinginnya ini mutlak mengandalkan radiator dan kipas ya teman-teman. Apalagi mobil saya ini belum pakai extra fan ya teman-teman. Jadi ini masih murni pakai radiator sama kipas teman-teman. Nah, jadi sebelum melakukan perjalanan atau menghidupkan mesin, otomatis yang harus sering dilakukan pengecekan radiator ya teman-teman. Radiator sama oli, dan yang nggak salah pentingnya kita juga wajib kontrol kondisi air pada aki ya teman-teman. Kelihatannya sepele teman-teman, kalau untuk mengontrol aki itu kelihatannya sepele, tapi sering dilalaikan sama pemilik mobil teman-teman. Padahal aki ini sangat penting teman-teman. Kondisi air yang berkurang itu juga menyebabkan aki akan cepat rusak ya teman-teman. Ini kita cek dulu airnya. Ini masih batas normal, masih ikutin di garis ini teman-teman. Jadi airnya berarti belum berkurang ya teman-teman. Jangan sampai air aki ini atau air baterai ini sampai habis kering ya teman-teman, karena akan merusak elemen-elemen di dalamnya selama mobil ini dipakai untuk jalan ya teman-teman. Nah, jadi langkah solusi terbaiknya untuk perawatan aki atau baterai mobil ini biar awet, kita harus sering-sering kontrol airnya ya teman-teman. Dan kalau dikira airnya sudah berkurang, alangkah baiknya kita tambah lagi dengan air aki atau air sir ya teman-teman. Kan di sini udah ada petunjuk garisnya teman-teman nih. Udah ada petunjuk garisnya. Jadi kalau di air kira-kira di garis yang atas ini itu masih batas normal dan wajar ya teman-teman. Kalau kurang dari yang garis bawah ini harus perlu ditambah lagi teman-teman. Dan untuk pengisian air aki juga nggak boleh melebihi dari batas atas garis ini ya teman-teman, karena akan berakibat nggak baik juga, karena penguapannya ntar terlalu panas ya teman-teman. Nggak ada ruang untuk penguapan air aki ini teman-teman. Nah, usahakan pengisian
air aki ini di sekitaran garis yang atas ini ya teman-teman. Kalaupun lebih sedikit lah teman-teman, yang penting ada ruang untuk sirkulasi atau penguapan air aki dalam itu. Nah ini aki ini saya udah umur 2 tahun lebih ya teman-teman. Ini saya beli tanggal 29 bulan 11 tahun 2020 teman-teman. Sekarang tahun 2023. Nah ini bulan 11, berarti kurang lebih 2 tahun teman-teman. Ya mudah-mudahan aki ini awet ya teman-teman. Ini merek Inco ya teman-teman, merek Inco. Karena saya udah terbiasa merek Inco. Merek yang sebelumnya juga saya menggunakan Inco dan dia cuman tahan di sekitar dulu tahun berapa ya, 20, sekitar 4 tahunan lah teman-teman. Sekitar 4 tahunan yang aki dulu ya. Mudah-mudahan untuk aki yang ini bisa kuat lebih dari yang sebelumnya teman-teman. Syukur-syukur nyampe 5 tahun. Ini kita cek lagi yang ini teman-teman. Ini agak terhalang sama dudukan kabel ground ya teman-teman, tapi ya nggak masalah. Yang penting kita cek depisannya aja dulu. Nah, ini juga masih bisa, ini masih ada tetesan. Ya intinya kayak gitu ya teman-teman. Untuk aki yang kelihatannya sepele itu sangat berperan penting ya teman-teman, karena kalau pada saat kita bawa perjalanan jauh, apalagi pada waktu malam hari menggunakan lampu, musik, AC, itu kan otomatis yang bekerja maksimal kan pada posisi aki ini akan semakin berat kerjanya teman-teman. Nah kalau akinya ada nggak normal, itu bisa berakibat mobil jadi mogok atau lampu juga redup atau lain sebagainya teman-teman. Intinya trouble ya teman-teman. Apalagi ini bukan untuk mobil yang mobil tua aja teman-teman, semua mobil sampai mobil baru pun aki itu sangat penting teman-teman. Cuman sekarang kebanyakan kalau mobil sekarang menggunakan mobil yang aki kering teman-teman. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan aki basah teman-teman, karena perawatannya lebih mudah asal kita rajin ngecek. Insya Allah aki mobil ini akan bertahan lama teman-teman. Kecuali kalau teman-teman sibuk nggak sempet ngecek ini aki atau nggak terbiasa, ya saya rekomendasikan teman-teman pakai yang kering teman-teman, karena lebih simpel perawatannya teman-teman. Ini sekedar pengalaman saya. Kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan aki basah teman-teman. Nah sekian dulu teman-teman, ini cuman perawatan saya untuk pengecekan aki, air radiator, sama biasa colokan oli ya teman-teman. Ini sebenarnya biarpun sepele tapi ini penting teman-teman untuk pengecekan mobil ini sebelum dinyalain atau dipakai untuk jalan, itu sangat penting teman-teman. Nah ini akan kita coba nyalakan teman-teman. Mobil ini udah seminggu lebih nggak dipanasin. Ini juga masih dipakein sarung teman-teman. Nanti akan kita lihat berapa voltase akinya selama seminggu lebih, hampir setengah bulan nggak dipakai jalan. Mudah-mudahan masih enak. Ini masih 11,7 teman-teman, 11,7 masih terhitung normal teman-teman. Mari kita coba nyalakan mesinnya. Masih belum ngangkat. Ya biasa mobil tua kalau lama nggak dihidupin kayak gini teman-teman. Nah, udah jalan, voltase langsung naik 12,9 teman-teman. Karena mobil ini kan standarnya 12 volt. Ini kalau saya lepas, ya ini saya gas tipis-tipis ya teman-teman, biar naik ke temperatur dulu. Nanti kalau udah, nah ini udah 13,5 kita lepas dulu teman-teman.
nanti dia akan turun lagi di kisaran 12. Kalian biar dinamo ampernya kerja maksimal dulu, biar akinya biar terisi. Kita akan lihat dulu, kita biarkan dulu ya teman-teman. Ini masih di batas normal 13,6 teman-teman. Untuk voltmeter ini juga saya rasa sangat penting juga untuk kita mengecek daya atau kualitas baterai pada mobil kita ya teman-teman. Karena kalau kita cuman mengandalin di lampu pertanda ini yang di speedometer, kita nggak bisa matokin teman-teman ya. Nah, makanya kita butuh alat bantu ini, voltmeter. Jadi kalau ada baterai yang voltasenya udah kurang, itu bisa langsung terdeteksi dari sini ya teman-teman. Kalau dikira di kisaran, kalau kita nyalain ini kurang dari 12 volt kurang, apa 11, apalagi nyampe kurang dari 11 ya, sekitaran 10, itu udah tanda-tanda kalau baterainya udah nggak beres teman-teman. Dari itu kita kalau bisa harus pakai pasang ini untuk mempermudah kita mengontrol kualitas baterai pada mobil kita ya teman-teman. Kita lihat dulu mesinnya. Ya maklum naik mobil tua ya teman-teman. Mobil ini udah nggak ada AC-nya ya teman-teman. Memang sengaja AC-nya saya lepas karena pas waktu dulu ada sedikit kerusakan di noken AC itu, sepi yang dapat dari gear rantai keteng itu patah teman-teman. Nah, jadi daripada saya turun mesin, saya lepas dari sini semua pasangnya. Makanya lagian juga yang selang dari vakum AC ini udah pecah teman-teman, jadi nggak saya pasang. Saya belum sempet ke bengkel lagi sampai sekarang ya. Nggak apa-apalah, namanya mobil tua, yang penting bisa buat jalan kemana-mana. Kalau untuk masalah kenyamanan ruang AC itu tergantung dari masing-masing ya teman-teman. Beginilah kondisi mesinnya teman-teman. Ini mobil tua ya teman-teman, Kijang keluaran tahun 87 teman-teman. Alhamdulillah, biarpun mobil tua ya cukuplah buat nyambung kaki daripada naik angkot kemana-mana. Dan mobil ini juga udah biasa sering mondar-mandir ke Bandung, Pekalongan, karena kebetulan rumah saya juga di Jawa, di Bandung, di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kandeman, Kabupaten Batang ya teman-teman, di daerah pabrik sarung Wadimor itu. Bandungnya saya di Bandung Barat, di daerah Cililin. Jadi kalau perjalanan pulang itu memerlukan waktu kurang lebih hampir 10 jam ya teman-teman kalau lewat pinggirnya. Mengingat mobil tua kan kita nggak bisa kejar tancap gas terus ya teman-teman. Kita jalan nyantai paling di kecepatan 70-80, kalau di tol paling mentok di 100 ya teman-teman saya. Oke teman-teman, sekian dulu tentang bagaimana saya ngecek keadaan mobil tua saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Saya tolong menyarankan subscribe, like, and share ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.